Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Alexander Laurentius dengan NPM 231506113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi fisik dan logik dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Tencent. Tencent memiliki berbagai layanan seperti WeChat, Tencent Games, Tencent Cloud, dan yang lainnya yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Untuk mendukung layanan ini, Tencent membutuhkan infrastruktur jaringan yang sangat kuat dan canggih. Sebelum membahas bagaimana jaringan Tencent bekerja, saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara suatu jaringan komputer diatur baik secara fisik maupun logik untuk memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain. Topologi ini menentukan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam sebuah sistem jaringan. Dalam dunia jaringan, kita mengenal dua jenis utama topologi, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Kedua topologi ini bekerja sama untuk membangun sistem komunikasi yang efisien dan andal. Selanjutnya ada topologi fisik. Topologi fisik menggambarkan bagaimana perangkat keras seperti komputer, server, router, switch, dan kabel dihubungkan dalam jaringan. Dengan kata lain, ini adalah tata letak fisik dari jaringan itu sendiri. Contoh umum topologi fisik itu ada bus, star, ring, mesh, dan hybrid. Topologi bus ini yaitu semua perangkat terhubung dalam satu jalur utama. Untuk topologi star, semua perangkat terhubung ke satu switch pusat. Untuk topologi ring, perangkat dihubungkan dalam lingkaran tertutup. Selanjutnya ada topologi mesh, semua perangkat saling terhubung satu sama lain. Untuk topologi hybrid, gabungan dari beberapa topologi di atas, yaitu topologi bus, star, ring, mesh, yang digabungkan sehingga menjadikan topologi hybrid. Selanjutnya ada keunggulan dari topologi fisik. Yang pertama ada kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi ini untuk mencegah bottleneck dalam jaringan. Selanjutnya ada redundansi. Redundansi untuk memastikan jaringan tetap berjalan jika ada satu koneksi yang putus. Yang terakhir ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini bergantung pada jenis topologi yang digunakan. Selanjutnya ada topologi logik. Topologi logik menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan, tanpa memperhatikan bagaimana perangkat kerasnya dihubungkan. Dengan kata lain, ini adalah jalur komunikasi virtual antara perangkat dalam jaringan. Topologi logik ini tentunya memiliki beberapa jenis, diantaranya ada client server. Client server ini merupakan komputer klien yang mengakses data dari server pusat. Selanjutnya ada peer-to-peer. Semua perangkat memiliki peran yang setara dalam berbagi data. Selanjutnya ada overlay network. Di sini, overlay network menggunakan jaringan yang sudah ada untuk membentuk jalur komunikasi baru, seperti dalam jaringan VPN atau cloud. Topologi logik juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya memastikan data dikirim dengan efisien ke tujuan yang benar, meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi akses hanya ke perangkat tertentu, mendukung optimasi lalu lintas data, misalnya dengan load balancing. Selanjutnya, saya akan membahas topologi fisik dalam perusahaan atau organisasi Tencent. Yang pertama ada pusat data hyperscale Tencent. Tencent memiliki banyak pusat data hyperscale yang tersebar di berbagai dunia, termasuk Cina, Asia, Eropa, dan Amerika. Mereka menggunakan jaringan fiber optik global yang memastikan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Selanjutnya ada topologi spine leaf di pusat data. Pada topologi spine leaf bisa dilihat pada gambar di samping yang terdapat spine layer, leaf layer, dan ada end device. Di spine leaf ini untuk memastikan kinerja jaringan yang stabil, Tencent menggunakan topologi spine leaf di dalam pusat datanya. Struktur ini ada leaf switches dan spine switches. Leaf switches ini langsung terhubung ke server, sedangkan spine switches ini menghubungkan semua leaf switches untuk mempercepat komunikasi antar server, seperti pada gambar yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya yang terakhir ada Edge Computing and CDN. Di sini selain pusat data utama, Tencent juga memiliki teknologi Edge Computing dan
Content Delivery Network atau CDN. Dengan cara ini, Tencent bisa menyimpan data lebih dekat ke pengguna, sehingga aplikasi seperti WeChat dan Tencent Games bisa diakses dengan lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topologi logik Tencent. Pada topologi logik Tencent ini terdapat CDN atau Content Delivery Network. Di sini topologi logik Tencent dirancang untuk mengoptimalkan aliran data. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah CDN, yang membantu mempercepat akses ke konten dengan menyimpannya di banyak server yang tersebar di berbagai lokasi. Seperti gambar yang sudah terdapat di bawah ini, berawal dari user lalu masuk ke local DNS. Setelah di local DNS, dia akan masuk ke Tencent DNS. Lalu akan di-return kembali ke lokal, lalu ke user, lalu ke CDN access node, setelah itu ke CDN intermediate server, dan berakhir di origin server. Lalu itu akan mengembalikan data lagi sehingga akan berakhir ke user lagi. Selanjutnya ada segmentasi jaringan. Di segmentasi jaringan ini, Tencent membagi jaringan menjadi beberapa segmen khusus untuk layanan yang berbeda. Seperti untuk gaming terdapat Tencent Games seperti PUBG dan Honor of Kings atau HOK. Selanjutnya ada Cloud Computing Network untuk Tencent Cloud seperti contohnya. Lalu ada AI dan Big Data Network untuk pemrosesan data besar di organisasi Tencent ini. Selanjutnya ada Social Media Network untuk WeChat dan Kiki seperti yang terdapat pada gambar. Selanjutnya yang terakhir ada Load Balancing dan AI Optimization. Di sini hanya untuk menjaga stabilitas layanan agar Tencent bisa membagi traffic ke banyak server agar tidak terjadi kemacetan. Selain itu, Tencent menerapkan AI untuk menganalisis pola trafik dan mengoptimalkan pengguna jaringan. Yang terakhir ada keunggulan arsitektur Tencent. Di sini ada skalabilitas tinggi. Topologi jaringan Tencent ini bisa menangani miliaran pengguna. Selanjutnya ada latensi rendah, CDN dan edge computing mempercepat akses. Lalu ada keamanan kuat. AI dan segmentasi jaringan yang tadi bisa melindungi dari serangan cyber dari perusahaan lawan Tencent. Selanjutnya yang terakhir ada redundansi tinggi. Di sini jika satu pusat data mengalami gangguan, server lain dari Tencent bisa mengambil alih agar gangguan tersebut bisa terredundansi. Lalu kesimpulan dari arsitektur topologi logik dan fisik dari Tencent ini, secara keseluruhan, Tencent memiliki arsitektur topologi jaringan yang sangat canggih, dengan kombinasi topologi spine leaf, CDN, load balancing, dan AI-based networking. Infrastruktur ini memungkinkan layanan seperti WeChat, Tencent Games, dan Tencent Cloud berjalan dengan cepat dan stabil bagi miliaran pengguna di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada yang ingin bertanya, bisa ketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih.